Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita awali dengan memanjatkan syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada diri kita, karena pada sore hari ini kita kembali menjadi orang-orang pilihan. Ya, tidak mudah untuk menjadi orang-orang pilihan. Ya, pastinya ada perjuangan ya untuk menjadi orang-orang pilihan. Ya, apalagi pilihan ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk menjadi pilihan manusia mungkin kita tinggal cari muka di hadapannya sehingga menjadi pilihan. Tapi kalau menjadi pilihan di sisi Allah ya, menjadi orang-orang pilihan di sisi Allah, saya kira butuh usaha ya, perjuangan yang keras ya, baik khususnya melalui ibadah. Begitupun ya, salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sekalian umatnya. Nah, baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah ya, kajian HPT itu terkait tentang toharoh, bersuci, karena ya, kemarin kita sudah membahas masalah iman ya, perkara iman ya, sekarang kita masuk kepada perkara toharoh, bersuci. Namun di sini hanya ya, kalau kita melihat merujuk ke HPT itu langsung disampaikan tata cara berwudu ya, tata cara berwudu, tayamum, mandi, dan seterusnya ya. Pengantar itu hanya Quran surah Al-Maidah ayat 6, itu hanya pengantar ya, selebihnya langsung kepada tata cara ya, bersuci. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini ya, sedikit ya, sebelum kita membahas tata cara bersuci ya, itu kita akan membahas pengantar dari toharo ini ya, terkait atau meliputi tentang definisi atau kemudian alat bersuci dan seterusnya ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, toharo ya, sebagaimana yang kita ketahui ya, tahara itu adalah bersuci ya, secara bahasa ya. Secara bahasa tahara ya, itu adalah bersuci, bersih ya, suci dan bersih ya. Baik suci dari kotoran secara lahir maupun secara batin ya. Jadi ini kalau kita melihat macam bertoharo ya, atau jenis bertoharo itu ada dua ya, suci dari kotoran lahir dan suci dari kotoran batin ya. Nah, suci dari kotoran lahir ini saya kira sudah jelas ya. Suci dari kotoran lahir ini sudah jelas ya, kotoran-kotoran yang kita dapatkan ya, sumbernya dari luar ya, itu secara lahir ya, lahiriah ya, atau kemudian disinilah yang disebut dengan hadas ya, disinilah yang disebut dengan hadas ya. Jadi kalau hadas itu ya masuk pada kategori ya, kotoran lahir karena dibersihkan dengan cara ya, berwudu, tayamum, ataupun dengan mandi ya. Sedangkan kotoran dari batin ya, kotoran batin
ya, atau suci dari suci secara batiniah, itu adalah membersihkan diri dari sifat atau perbuatan tercela, ya, dari sifat atau perbuatan tercela. Artinya dari kesalahan-kesalahan, ya, dosa-dosa yang kita lakukan, ya, itu juga perlu untuk kita sucikan. Ya, cara bersucinya cuma satu, ya, yaitu adalah bertaubat, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Ya. Kalau secara lahir tadi, ya, itu cara bersucinya ada 3. Ya, secara berwudu, tayamum, dan mandi. Ya, tapi kita tidak akan langsung membahas ke situ. Ya, tapi paling tidak kita kembali memahami dulu, ya, dasar-dasar dari bertoharo ini. Nah, tadi dasar dari ayat yang mendasari bersuci atau bertoharo ini adalah surah Al-Maidah di ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya, surah Al-Maidah ayat ke-6. Ini dasar, ya, dalil mendasar atau yang mendasari perintah bersuci atau bertoharo. Terkait dengan bersuci ini, ya, tentunya Allah sangat menganjurkan hambanya agar senantiasa dalam keadaan suci, baik secara lahir ataupun secara batin. Ya, ini juga didasari tentunya dengan firman Allah yang mengatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Jadi ayat ini menjadi dasar untuk kita selalu bersuci, ya, mensucikan diri kita baik secara lahir ataupun secara batin. Secara istilah, ya, yang kita ketahui kemudian bahwa toharo itu adalah mensucikan diri dari najis dan hadas. Mensucikan diri dari najis dan hadas, ya, yang menghalangi sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya, ya, baik dengan air ataupun tanah dan ataupun batu. Ya. Nah, penyucian diri di sini tidak terbatas pada badan saja, tetapi juga termasuk pakaian dan tempat. Ya, ini nanti akan ada pembahasan tersendiri. Ya. Nah, terkait dengan hukum, ya, maka hukum bersuci ini dilihat dari ayat-ayat tadi bahwa hukum bersuci ini dihukumi sebagai wajib. Ya, wajib bagi kita bersuci. Ya, khususnya bagi kita ketika hendak melaksanakan ibadah. Jadi bersuci ini itu adalah kunci di dalam melaksanakan ibadah. Ya, kunci di dalam melaksanakan ibadah. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, juga disampaikan bahwa miftahus shalah at-tuhur. Ya, kunci dari salat itu adalah bersuci. Ya. Jadi kita bersuci, ya, itu tidak lain adalah kunci dari ibadah yang kita lakukan. Salat menjadi contoh misalkan. Salat ini akan bisa, nanti bisa diterima, nanti sah, dikatakan sah kalau bersuci. Kalau tidak bersuci maka tidak dikatakan sah atau tidak diterima salat itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita melihat alat bersuci. Apa saja alat bersuci? Ya.
Alat bersuci itu terdiri dari air, ya, debu atau tanah, ya, dan batu atau benda padat lainnya. Ini alat bersuci. Ya, kebanyakan kita hanya mungkin tahu ya debu saja, ya, atau kemudian air saja. Ya. Padahal batu juga menjadi alat bersuci, ya, atau benda padat lainnya. Yang jelas benda padat yang dapat digunakan itu bisa jadi alat bersuci. Air, ya, yang pertama adalah air. Ini pada umumnya kita sudah tahu air itu adalah alat bersuci. Tapi air ini kan terbagi. Ada air yang suci dan mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air memang tidak suci. Ya. Nah, kita pakai adalah air yang suci dan mensucikan. Itu di dalam beribadah. Ya, kalau air suci, ya kemudian tidak mensucikan, ya itu ada juga. Contoh teh, kopi itu suci, tapi tidak mensucikan. Ya, tidak bisa dipakai berwudu. Macam-macam air itu kan banyak, ya. Air yang digunakan untuk bersuci diantaranya adalah air mutlak, air yang sucinya ya, lagi mensucikan, ya, artinya ya, air yang suci dan mensucikan ini ada beberapa macam. Diantaranya apa? Air mata air, ya. Kemudian air sungai, ya, air sungai itu suci, ya. Kemudian air zam-zam, ya, air hujan, ya, air salju, ya, air embun, air laut, itu semua adalah air yang suci dan mensucikan. Ya. Kemudian ada disebut dengan air mustakmal, ya, air mustakmal itu tadi ya air yang telah digunakan untuk berwudu dan mandi. Ya. Ini hukumnya sama dengan air mutlak. Artinya sah untuk bersuci. Ya, jadi sisa air, ya, bukan air di fattarimah, ya, bukan air yang sudah kita pakai mandi terus kita tadah di bawah, bukan itu yang dimaksud. Ya, tapi air sisa di sini air mustakmal ini adalah air yang telah digunakan untuk wudu dan mandi, sisanya itu bisa dipakai. Ya. Ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih, ya, hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, adapun air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci antara lain adalah air mutanajis. Ya. Air mutanajis ini adalah air yang sudah terkena dengan najis, kecuali dalam jumlah yang besar. Ya. Kita punya minimal ukuran itu 2 kullah, ya. 2 kullah, ya. Dan tidak berupa sifat kemutlakan, artinya tidak berubah bau, rasa dan warnanya. Ya, selama air itu tidak berubah bau, rasa dan warnanya, maka ya, itu masih tergolong air yang suci. Ya, tapi kalau berubah bau, rasanya berubah, warnanya berubah, maka ya, air yang sudah tercampur dengan air najis. Air suci, ya, kemudian yang kedua air suci tapi tidak mensucikan. Nah, tadi yang seperti kita sampaikan, ya, ada air teh, ada air kelapa, ada air kopi, ya, susu dan semacamnya, ya, sirup, ya, saraba, ya, sosoto saraba, ya, apalagi di fajajetun nih guru, ya, ladang atau apa ya, air cobek-cobek gitu, ya. Suci tapi tidak mensucikan, ya. Kemudian, ya, air, ya, namun air yang bercampur dengan sedikit benda suci lainnya, ya, seperti air yang bercampur dengan sedikit sabun, kapur barus atau wewangian, selama tetap terjaga kemutlakannya maka tetap dihukumi suci dan mensucikan. Ya, artinya air ini tadi ketika bercampur dengan benda yang suci, ya, selama itu kemudian tidak melebihi dari kadar yang sudah ditentukan, itu masih bisa dipakai. Ya. Selama tetap terjaga kemutlakannya, ya. Ya. Artinya tadi bahwa air yang suci lagi mensucikan. Nah, kemudian jika campurannya banyak sehingga tidak dapat disebut sebagai air mutlak, maka ya sudah disebut sebagai air sabun. Ya, air kalau dikasih sabun, ya terlalu banyak sabunnya maka tidak bisa lagi dipakai berwudu.
Tapi kalau air terkena sabun, ya mungkin sabunnya hanya sedikit, terkena sedikit, ya itu masih bisa. Ya, kalau berdasarkan di penjelasan ini. Kemudian, ya, dan hukumnya masih tetap suci dan tetap suci tapi tidak mensucikan. Ya, jadi air sabun, contoh air sabun itu ya suci tapi tidak mensucikan. Nah itu terkait dengan air, alat bersuci terkait dengan air. Nah yang kedua alat bersuci debu. Debu itu bagaimana? Debu itu adalah digunakan untuk melakukan cara bersuci tayamum. Ya, jadi menggantikan air, ya menggantikan posisi air. Ya, menggantikan posisi air. Kalau tayamumnya ya menggantikan posisi wudu, kan gitu. Ya. Tapi di sini adalah debu yang kering, ya suci dan kering. Ya, artinya ya mungkin ada di depan di tembok, dinding. Ya. Tapi jangan terus sih bilang debu yang menempel di kotoran. Nah itu bahaya itu. Ya. Debu yang menempel di kotoran terus kita pergi ini, ya itu terkait dengan debu. Ya. Debu ini bisa terletak di tanah, ya, bisa terletak di pasir, ya, bisa terletak di tembok, dinding, ya, meja, ya, yang jelas di tempat-tempat suci lainnya. Kemudian batu, ya, batu bisa menjadi alat bersuci, ya, yaitu atau benda padat lainnya, batu atau benda padat lainnya. Seperti kan biasanya kita ada tisu, ya, ya, atau daun. Terkadang kita dulu itu masih pakai daun ketika tidak ada tisu atau kebelet buang air kecil, ya tidak ada ini ya ambil batu atau ambil daun, ya yang jelas itu tidak yang halus, jangan yang kasar. Bahaya kalau yang kasar bisa-bisa lecet, bisa-bisa ada yang lecet, ya. Kalau batu kasar yang dijadikan sebagai alat bersuci, ya, bisa-bisa ada yang lecet, ya takutnya di situ. Ya, takutnya kalau lecet tidak bisa digunakan. Ya. Ya, benda padat lainnya selain ya tulang, ya selain tulang dan ataupun kotoran. Ya, itu kotoran itu benda padat tapi bahaya. Itu tidak cocok dijadikan sebagai ini. Ya, jadi benda padat atau di luar dari tulang dan kotoran itu. Ya. Nah. Debu, batu dan benda padat lainnya, ya, seperti daun, ya, ini tadi daun, kertas, ya, atau tisu dan semacamnya, ya, digunakan khusus ketika tidak ada air, ya, digunakan khusus ketika tidak ada air, ya. Jadi debu, batu atau benda padat lainnya itu digunakan khusus ketika ada air. Jadi kalau ada air tetap kita menggunakan air. Ya, kalau ada air kita tetap menggunakan air. Kalau tidak ada baru kita mencari itu. Ya. Nah, tetapi jika tidak ada air yang bisa digunakan bersuci maka disunahkan untuk lebih dahulu menggunakan tetapi jika ada air yang bisa digunakan bersuci maka disunahkan untuk lebih dahulu menggunakan air. Nah, itu tadi terkait alat bersuci. Nah, kemudian terkait dengan hadas dan najis, ya, perbedaan antara hadas dan najis, yang mana hadas yang mana najis, ya. Kalau saya memahami dari yang ada di HPT ataupun di beberapa yang mungkin sebagai pendukung, ya, referensi pendukung yang saya pahami, ya kita bisa membedakan dulu definisi ini. Hadas itu apa, najis itu apa, ya. Kalau hadas itu kan adalah sesuatu yang datangnya dari dalam, artinya dari dalam, ya, hasil dari perbuatan tubuh kita, itu hadas, ya. Najis itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari luar, ya, dari luar diri kita, ya. Dan mungkin saya sudah sering kali menyampaikan, ya, khususnya di mahasiswa atau di mana juga saya selalu sampaikan, ya, coba dibedakan antara hadas dan najis. Karena masih ada di antara kita yang tidak tahu membedakan,
atau belum tahu membedakan mana hadas mana najis. Ya. Padahal hadas dan najis ini berbeda. Ya. Hadas dan najis ini berbeda. Najis itu adalah segala kotoran. Ya. Najis itu adalah segala kotoran, ya, baik seperti kotoran manusia, kencing, darah, itu najis. Ya. Termasuk nanah, daging babi, bangkai, ya itu najis. Ya. Kecuali bangkai ikan, belalang dan sejenisnya, itu tidak najis. Ya. Kalau bangkai ikan, belalang, ya itu tidak najis. Nah, air liur anjing, ya itu najis. Kemudian air yang air yang dihasilkan atau yang keluar dari kemaluan laki-laki, ya air mazi, ya itu ada 3, ada air mazi, ada air wadi, ada air mazi, dan ada air mani. Ya. Air mazi, ya, yang kemudian keluar, ya itu masuk dalam kategori najis, ya. Kemudian ya, air wadi juga sama, ya. Khusus mani, ya itu tidak najis. Air mani itu tidak najis. Ya. Tapi ya itu tadi kalau 3 air ini keluar dalam diri kita, itu kita dihukumi sebagai hadas. Ya, karena keluarnya sama kita. Kecuali kalau kemudian ada orang yang keluarkan terus pergi kita pegang-pegang di situ, pergi kita jamu-jamu, itu beda lagi. Ya itu makanya saya bilang bedakan hadas sama najis. Ya, bedakan hadas sama najis. Ya. Ya, ada istilahnya, ada istilah najis hakiki, ya. Najis hakiki ini sama dengan itu tadi, ya, atau dikenal dengan najis hukmi, ya, sama dikenal dengan hadas. Ya. Yaitu sesuatu yang diperbuat oleh anggota badan yang menyebabkan kita terhalang untuk melakukan ibadah. Ya, itu hadas. Ya. Contoh gini, saya buang air kecil, maka saya berhadas. Saya kentut, saya berhadas. Saya buang air besar, saya berhadas. Ya. Tapi kalau kemudian ada orang, ya, pergi mengambil itu kotoran atau menyentuh itu kotoran, kira-kira dia dihukumi sebagai hadas atau najis? Kan gitu. Ya. Maka dia dihukumi sebagai najis. Nah, sedangkan yang membatalkan sholat atau yang membatalkan wudu itu hadas atau najis? Ya. Hadas, ya. Yang membatalkan wudu itu adalah hadas, bukan najis. Ya, kalau saya memahami di sini dari referensi yang ada, ya, najis itu tidak membatalkan. Kalau kita terkena najis bagaimana? Kalau kita terkena najis, ya cara membersihkan najis seperti apa? Bersihkan. Ya, cara membersihkan najis kan ada 3 macam itu. Kalau najisnya najis ringan, ya caranya ya cukup dibersihkan. Kalau najisnya najis sedang, ya caranya ya cukup di gosok-gosok sedikit, ya, dicuci. Ya, kalau najisnya najis besar, itu air liur anjing, ya, maka ada tata cara tersendiri untuk membersihkan. Ya, ada tata cara sendiri membersihkan. Ya. Beda kalau hadas. Kalau hadas cara membersihkannya ya dengan cara berwudu. Ya. Atau kalau hadas kecil tentunya dengan cara berwudu, dengan cara tayamum kalau tidak ada air, ya. Kemudian kalau hadas besar, ya, tidak ada air, ya juga bisa bertayamum, ya. Kan kalau hadas besar kan harus mandi, ya. Tapi kalau tidak ada air, ya, maka dengan cara berwudu. Maka tayamum ini menggantikan posisi, ya, wudu dan mandi. Debunya menggantikan posisi air. Ya, debunya itu menggantikan posisi air. Nah, itu terkait dengan sedikit terkait dengan hadas, ya, ataupun najis. Jadi, ya, ini yang perlu kita bedakan juga, hadas kecil dan hadas besar. Ya, hadas kecil itu ya hal-hal yang kita bisa membersihkan cukup dengan cara berwudu. Seperti kentut, buang air kecil, buang air besar, itu dengan cara berwudu, ya, menyentuh kemaluan tanpa pelapis, ya, menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Ya, terus ada yang bertanya, terus kalau kemaluannya orang disentuh, Pak? Lain lagi itu.
Karena merasa kalau kemaluan saya tentu batal, tapi kalau kemaluannya orang lain bagaimana? Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, itu cari masalah itu kalau begitu. Ya. Ya, saya kira itu tidak perlu untuk di ini. Ya, itu hanya sebagai ini saja. Sebagai selingan saja. Ya. Yang jelas ketika menyentuh kemaluan maka batal. Kalau tanpa pelapis atau tanpa pembatas. Ya. Tapi kalau pakai sarung kena maka atau tas seding ya. Boleh disalihan nih. Ya. Kemudian ya, orang yang tidurnya nyenyak ya, dalam posisi berbaring maka batal. Tapi kemudian posisinya duduk bagaimana? Ya, kadang ada orang tidur itu tidak sadar tidur, orang duduk tidur. Tapi kalau merasa jaki ya, kalau sadar tidur tak nyenyak sekali tidak sampai tidak ini ya silakan berwudu kembali. Ya, itu lebih baik. Sedangkan hadas besar ya seperti tadi junub, mandi junub, haid, nifas ya, itu kemudian dengan cara mandi. Ya. Istihadah khusus bagi perempuan itu tidak masuk kategori najis atau hadas, tidak masuk dalam kategori hadas besar, itu istihadah ya, tapi masuk dalam kategori biasa saja, najis ringan ya, artinya cukup bersihkan dengan cara berwudu ya, tidak perlu dengan cara mandi ya, cukup dibersihkan. Kalau mau sholat ya berwudu. Ya, harus disucikan dengan mandi besar atau bila tidak memungkinkan maka dengan cukup berwudu. Kalau tidak ada air ya tayamum. Ini kan kita prinsipnya agama kita kan mudah dan ringan. Ya, prinsip dalam ibadah itu kan mudah dan ringan. Tapi jangan dimudah-mudahkan, jangan diringan-ringankan. Ya. Artinya ketika ada uzur maka pasti ada kemudahan yang diberikan. Ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan yang Allah siapkan. Kita tidak bisa sholat berdiri maka Allah berikan kemudahan, silakan sholat dengan duduk. Kita tidak bisa duduk ya Allah berikan kemudahan, silakan dengan berbaring. Seperti itu kan yang dijelaskan dalam hadis Nabi. Begitupun ketika kita tidak bisa berwudu, tidak bisa kena air ya silakan dengan cara bertayamum. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan pengantar dengan tata cara bersuci ya, baik dari segi hadas dan najis ya, alat bersuci ya, atau kemudian dari definisi ya. Dan tentunya sekali lagi bahwa bersuci ini adalah sebuah kewajiban bagi kita ya, sebelum melakukan atau menunaikan ibadah. Sehingga tadi juga dikatakan bahwa miftahus shalah ya, miftahus shalah at-tuhur. Kunci dari salat itu adalah bersuci. Jadi ia faditarimai, ia fanasah sepajata kumajeneki. Artinya kalau bersuci ki, ya bersuci ini bisa kemudian dengan cara berwudu, bisa dengan cara tayamum ataupun dengan cara mandi. Jadi kalau kita mendapat pertanyaan ada berapa macam bersuci? Kalau ada berapa macam bersuci berarti ada 2. Ya. Tapi kalau ada berapa cara bersuci itu ada 3. Ya. Macam bersuci ada 2, cara bersuci ada 3. Ya. Macam bersuci itu apa? Ya, atau jenis dari bersuci itu apa? Ya, bersuci dari secara lahir dan secara batin. Secara lahir itu ya itu tadi dengan cara membersihkan diri kita dan cara berwudu masuk. Ya, artinya hal-hal yang ada di dalam yang kita dapatkan, kotoran-kotoran yang kita dapatkan. Ya. Sedangkan kotoran berupa batin, bersuci secara batiniah itu dibersihkan dengan cara istighfar, ya mohon ampun, taubat kepada Allah, ya. Ya ada juga menambahkan dengan cara beramal soleh, ya memperbanyak amal. Ya, tapi ya bagaimana kita walaupun kita perbanyak amal, tapi kalau kita tidak mohon ampun sama Allah, tidak minta maaf sama Allah, ya saya kira belum ini juga. Ya, maka pertama adalah bagaimana kita memohon ampun, memohon maaf kepada Allah dengan cara beristighfar. Itu di antara pembahasan kita pada sore ini ya, saya kira terkait dengan pengantar dari bersuci atau bertohara dulu.
terkait dengan tata cara berwudu atau dengan tata cara tayamum dan tata cara mandi, ya insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya, ya. Insyaallah kita juga bisa lihat nanti, ada kalaupun nanti, ya, saya kira bulan depan itu diungsi, ya. Bulan depan diungsi, ya itu nanti bisa kita, kalau ada laptop atau ada proyektor itu bisa kita putar video, ya, tata cara berwudu, tata cara tayamum ataupun tata cara mandi, ya, yang ada di Muhammadiyah atau menurut himpunan putusan tarjih ini. Ya. Kalau yang wudu dan wudu dengan tayamum mungkin ada prakteknya, tapi kalau yang mandi itu belum ada. Ya. Kalau kecuali kalau ada yang mau mempraktekkan, ya bisa. Ya. Ya artinya ya kan bisa praktek dengan tidak membuka ini kan. Kalau ada yang siap menjadi aktornya kan, nanti insya Allah kita videokan, nanti terus kita edit gitu kan, tata cara mandi, ya, mandi besar. Itu saya kira kajian singkat kita pada sore hari ini, ya. Tidak lain adalah bagaimana secara pribadi untuk mengingatkan diri saya secara pribadi dan umumnya kepada hadirin yang sempat hadir di tempat ini, ya. Sekali lagi, ya, ini adalah banggalah kita menjadi orang-orang pilihan, ya. Banggalah kita menjadi orang-orang pilihan, karena tidak semua orang bisa hadir di majelis ilmu, ya. Majelis ilmu itu insyaallah bagian atau salah satu dari taman surga. Jadi kita ini berada di taman surga, ya. Yang tidak ada di sini saya tidak tahu di taman mana dia berada, ya. Itu saya kira, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Nasrun minallahi fatun qaribun basyiril mu'minin, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.